Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 7 ayat 29 sampai 30 demikian. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia menjungkir balikan seluruh sistem nilai yang sudah mengakar di dalam kehidupan umat Israel dan umat manusia pada umumnya. Seperti orang-orang Yahudi yang berpikir dengan hikmat manusia, kita seringkali berpikir bahwa orang-orang Farisi dan para ahli Taurat serta semua pemimpin agama dan para aktivis gereja yang setiap hari pekerjaannya di seputar firman Tuhan pasti adalah para penghuni sorga. Sebaliknya kita berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam dosa, yang sudah rusak moralnya, termasuk pada saat itu pemungut cukai, adalah penghuni neraka. Namun ternyata tidak selalu demikian. Orang yang nampak sangat saleh mungkin justru tidak beriman. Sebaliknya, orang yang saat ini nampak hidup dalam dosa mungkin suatu saat bertobat dan menjadi orang beriman yang hidupnya benar-benar diubahkan. Dari catatan Lukas kita tahu bahwa orang-orang yang percaya baik kepada pemberitaan Yohanes maupun Tuhan Yesus yang adalah wujud dari hikmat Allah justru adalah orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang oleh para pemimpin agama saat itu dipandang rendah dan dianggap tidak berbagian dalam kerajaan surga. Para pemimpin agama itu justru menolak baik Yohanes maupun Tuhan Yesus, dan itu berarti mereka bersikukuh dengan hikmat mereka sendiri dan menolak hikmat Allah. Tuhan Yesus mengumpamakan mereka sebagai anak-anak yang diajak bermain apapun selalu menolak, bahkan berpikiran negatif. Yohanes yang hidup sederhana di padang belantara dinilai sebagai orang yang kerasukan setan. Sebaliknya, Tuhan Yesus yang sering diundang makan dianggap pelahap, peminum, sahabat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Akibatnya, merekalah yang justru tidak berbagian dalam kerajaan surga. Sebab sebaik apapun nampaknya, hikmat manusia tidak bisa menyelamatkan kita dari murka Allah. Hanya dengan menerima hikmat Allah sebagai satu-satunya ukuran kebenaran yang sejati, kita diselamatkan. Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18-19 bahkan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Karena itu, ada di posisi manapun kita, jangan pernah menjadikan hikmat manusia, termasuk hikmat kita sendiri, menjadi ukuran kebenaran. Menerima hikmat Allah dan menghidupinya adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari murka Allah dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin.